Ada ustadz yang mengharamkan OVO dan GoPay, mengharamkan bank, tapi dia masuk ke tol pakai kartu. Kartunya punya Mandiri, punya BCA, punya BNI. Berarti dia pakai hal yang diharamkan selama ini. Rekan saya yang kerja di bank berpendapat bahwa gaji yang diterima karena dia mengorbankan waktu dan tenaga, dia merasa bahwa gajinya halal. Benarkah itu? Kita tidak bicara tentang tenaga yang dikeluarkan oleh seorang yang bekerja di bank riba. Kita berbicara tentang dosa. Dan yang paling lucu, ketika dia bekerja, dia mengajar, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol gak tuh? Nah inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Khusus masalah kerja di tempat riba ini teman-teman sekalian, saya nasihatin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda pahami Ustadz ini kolot atau terlalu keras, bukan masalah itu. Tapi riba ini teman-teman sekalian berat sekali riba ini. Dan memang kalau Anda lilitkan diri Anda di riba ini, maka sulit untuk lepas. Di kalangan salafi, yang mending nambah haram, riba. Siapa yang makan bunga bank, riba. Siapa yang ngredit, semacam riba. Ya kita sih nggak ngelarang, cuma jangan ngelarang kita. Kita punya fatwa sendiri soalnya. Kita punya ulama yang membolehkannya. Makanya kalau kita taruh uang di bank, itu bukan wadiah karena uang tersebut bakalan digunakan bank untuk banyak kegiatannya. Maka kalau kita taruh uang di bank, itu namanya apa? Qard, hutang. Makanya kalau kita terima bunga, nggak boleh. Baru ngaji berapa bulan, itu udah berani berfatwa. Nah ini kekacauan akibat al-iqdam al-ifta' bi ghairi ta'hil wa nizam. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat bukan hanya pelaku riba, yang mencatat. Dia melakukan itu tuh dilaknat. Sehingga kalau dia dapat duit dari transaksi yang diharamkan. Emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu nggak? Kasih sini. Oh ditunjukin. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan baik, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Karena memang sudah Allah katakan sebenarnya dalam Al-Quran, sifat riba memang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan sampai kau makan riba karena itu akan terus berlipat buat kalian. Ini berbahaya buat kalian, tidak boleh. Oh berarti dia salah paham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Kenapa dikatakan bunga bank riba? Karena uang yang kita taruh diletakkan oleh nasabah dalam bank, itu hukumnya apa? Qard. Karena uang tersebut jadi milik bank dan bank boleh mengolahnya. Hanya saja kapan kita perlu, bank bisa kasih. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua. Kredit rumah haram, kredit mobil haram. Tuh makan haram tuh kalian ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan kita memang jamaah di Indonesia ini menganggap riba itu sesuatu yang remeh karena namanya bukan riba. Namanya bunga. Kalau sudah bunga, orang-orang siapa yang bilang haram? Sekarang ini bunga. Tapi ketika seorang wanita kayak tadi, wanita ini dia mungkin belum tahu tentang bagaimana dahsyatnya riba, maka perlu belajar. Nggak masalah kau merasa itu halal, coba kau baca dulu tentang riba. Semoga terbuka hatimu. Kalau kau sudah membaca hadis-hadis ini, ternyata kau masih mau lanjut, ya sudah. Bapak jujur aja, pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil, motor. Tuh yang paling sederhana motor, Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai, nggak mau. Maunya tetap ngeredit. Tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Seandainya itu wadiah, kita dikasih bunga, nggak masalah karena itu bukan hutang. Hampir setiap rumah ada riba. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, gajinya riba. Dan seakan-akan bukan dosa. Padahal termasuk dosa besar yang lebih parah daripada berzina. Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Teman-teman sekalian, hadis Nabi renungi. Yang pertama, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Di tahun 2003 itu, Mesir sudah merevisi fatwanya. Apa yang direvisi?
yang tadinya bank, yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak, Pak? Maka tempat yang dia bekerja di sana, itulah yang menyebabkan hasilnya jadi haram buat dia. Apalagi dia akan terlaknat. Dan Allah mengumumkan perang kepada mereka yang melakukan riba. Saya masih ingat, di awal tahun 2000-an, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Telat nggak? Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Indonesia baru mengharamkan bank 2003. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Ini berat. Dan satu-satunya dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk diperangi adalah riba. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, semua pinjaman ya, yang kemudian mendatangkan manfaat, fahuwa riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan gak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Dalam hadis riwayat Ahmad, 1 dirham riba, anggap 100.000, yang dimakan oleh orang dalam posisi dia tahu itu hasil riba, itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya nggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba. Oh, berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Nggak akan pernah berbahagia orang yang makan riba. Allah itu menghilangkan berkahnya riba. Dihancurkan riba itu. Jadi kita hormati fatwa mereka, nggak masalah. Silakan antum haramkan bank, antum haramkan GoPay, haramkan saja OVO, haramkan saja Bitcoin, haramkan saja semua uang-uang elektronik. Tapi jangan larang kita punya fatwa sendiri. Loh, kenapa begitu? Halalkan jelas, haramkan jelas. Itu yang tertulis di Quran dan Sunnah. Yang tidak tertulis di Quran dan Sunnah, maka tidak disebut jelas. Ini yang disebut bainahuma umurun mustabihat. Antara halal haram ada yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Begitu riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik bagaimana? Diketahui hukum detailnya oleh sedikit manusia. Ada ustadz yang mengharamkan OVO dan GoPay, ya, mengharamkan bank, tapi dia masuk ke tol pakai kartu. Kartunya punya Mandiri, punya BCA, punya BNI, benar nggak? Ya, berarti dia pakai hal yang diharamkan selama ini. Dan yang paling lucu, ketika dia bekerja, dia mengajar. Setelah dia mengajar dan bekerja, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol gak tuh? Nah, inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Loh, Ustadz komen boleh-bolehin bank? Ya kita tanya balik, emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Ya, mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu nggak? Kasih sini. Ditunjukin. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan bai, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Oh, berarti dia salah paham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama-ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83
mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua, kredit rumah haram, kredit mobil haram, tuh makan haram tuh kalian ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja, pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil, motor, tuh yang paling sederhana motor Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai, nggak mau. Maunya tetap ngeredit, tuh nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003, Pak. Telat nggak? Ini coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Kita ambil aja 83, oke? Indonesia baru mengharamkan bank 2003, oke. Apa yang mengejutkan, di tahun 2003 itu Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank baik konvensional ataupun syariah sama mereka. Yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana? Cara memahami ini. Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, ya. Semua pinjaman ya yang kemudian mendatangkan manfaat fahuwa riba ya. Semua transaksi pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan nggak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Paling tinggi. Bayangkan, Pak. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya nggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba. Gitu. Di Indonesia muncul 2003 bank, ada bank muamalat ya. Bank muamalat 2003 Pak ya? Ya. 2003 muncul bank muamalat. Terus apa? Hebatnya MUI Indonesia kemudian membuat produk namanya DSN, Dewan Syariah Nasional ya. Akhirnya diperjuangkan, masuklah ke lembaga keuangan terbesar di Indonesia. Ya, masuk ke BI ya, masuk ke OJK. Jadi udah diakui, kekuatan hukumnya diakui. Coba lihat, ini berubah loh fatwa. Kita telat nggak Pak? Mesir baru mengharamkannya 83, menghalalkannya 2003. Kita baru mengharamkannya. Telat kita. Ini bukan nyuruh Bapak minjam ke bank loh ya. Nggak ada maksud. Ini biar kita jelas bahwa yang kita lakukan sama ini bukan haram. Ya. Bukan saya Ustadz serba boleh, bukan. Enggak, antum keliru juga. Baik. Saya konfirmasilah masalah ini ke teman-teman kita di bank. Kebetulan mahasiswa saya ada yang kerja di beberapa bank ya. Ada yang di manajemen direkturnya ya. Direktur bagian apa gitu ya. Ada yang di bagian stafnya. Bahkan ada direktur BNI Syariah yang bagian timur ya, itu sahabat kita, jamaah istrinya, jamaah saya juga
Ya saya tanya-tanya juga beberapa hal. Ya. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah. Kenapa? Karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Gitu. Terus apalagi nih? Nah, di kalangan salafi yang mending nambah haram, riba. Siapa yang makan bunga bank, riba. Siapa yang ngeredit semacam riba. Ya kita sih nggak ngelarang, cuma jangan ngelarang kita. Kita punya fatwa sendiri soalnya, ya. Kita punya ulama yang membolehkannya. Gitu. Jadi kita hormati fatwa mereka, nggak masalah. Silakan antum haramkan bank, antum haramkan GoPay, haramkan saja OVO, haramkan saja Bitcoin, haramkan saja semua uang-uang elektronik, ya. Tapi jangan larang kita punya fatwa sendiri. Loh, kenapa begitu? Halal kan jelas, haram kan jelas. Itu yang tertulis di Quran dan Sunnah. Yang tidak tertulis di Quran dan Sunnah, maka tidak disebut jelas. Ini yang disebut bainahuma umurun mustabihat. Antara halal haram ada yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Begitu riwayat Imam Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik bagaimana? Diketahui hukum detailnya oleh sedikit manusia. Maka selevel Darul Ifta itu revisi, Pak. Mereka merujuk fatwanya. Masa kita masih jalan di tempat? Nah, kita jalan di tempat. Ini sebagai contoh, ya, contoh yang lain. Apalagi nih, ada tadi cerita, ya, sama baru ngaji, udah berani bilang haram cium tangan orang tua. Jadi anak-anak muda baru ngaji berapa bulan, itu udah berani berfatwa. Kacau nggak tuh? Ya, ini kekacauan akibat al-iqdam alal ifta bi ghairi ta'hil wa nizam. Ya, karena berfatwa tanpa kesiapan kematangan. Apa kata si ustadz dulu, ya? Mengatakan Sayyidina terhadap Muhammad sama dengan merendahkan Nabi Muhammad. Walaupun kemudian direvisi, alhamdulillah kita apresiasi dia. Antum mau merevisi, top. Ya. Tapi habis itu ngomong apa lagi? Takbilul yad nisfu sujud, mencium tangan separuh sujud. Loh, itu hadis dari mana, bro? Ya, hadis mana yang begitu? Kita bisa buka kutubus sittah, ya, dalam kitab-kitab hadis bahwa orang-orang Yahudi ketika datang ke Nabi masuk Islam cium tangan kaki Nabi. Ali bin Abi Thalib mencium salah satu tangan dan kaki pamannya, Al-Abbas. Cium tangan dan kakinya. Seandainya mencium kaki adalah bagian dari sujud syirik, tentulah Nabi orang yang membiarkan syirik pertama kali. Lalu kenapa ada di Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim tentang cium tangan itu? Kira-kira gimana, Pak? Nggak mikir dia, ya? Bertabarruk musyrik, haram hukumnya. Apa tabarruk, Pak? Mengambil berkah. Ngambil berkah itu beda dengan menyembah. Mengambil berkah dengan, misalnya, kita datang ke orang alim, ambil berkah minta didoain air, ya. Bahkan kalau ada kuburan orang soleh, kita ngambil berkah dengan berdoa di sana. Berdoa meminta kepada Allah, itu boleh. Mintanya tetap kepada Allah. Mereka suuzon, dikira kita minta ke yang dalam kubur. Hati-hati, antum jangan suuzon. Kita kasih tahu, kami nyembah kubur nggak pernah, kami minta ke ahli kubur nggak pernah. Orang tawasul itu bukan minta ke orang dalam kubur. Orang tawasul itu minta kepada Allah, nyebut kekasih Allah. Itu aja bedanya. Mereka kan imannya tinggi-tinggi, jadi nggak perlu nyebut-nyebut kekasih Allah, ya, langsung, nggak apa-apa juga. Kan tawasul pilihan, bukan wajib. Kita kan imannya rendah-rendah, Pak, ya. Baik. Jadi mereka agak alergi dengan kata ngambil berkah gitu. Ini agak lucu. Jadi dianggaplah ngambil berkah itu bagian dari syirik. Nah, padahal Imam Ahmad ngambil berkah dari seorang
ahli sufi di zamannya, Al-Haris Al-Muhasibi dan beberapa orang lain, ngambil berkah, cuma jubahnya ditempelin dikit. Bahkan beliau bagi-bagi berkah. Ada orang datang bawa putrinya kesurupan, tapi putrinya di rumah ya. Orang datang mengatakan, wahai Tuan Imam, anakku, putriku sering kesurupan. Beliau ambil sendalnya nih, ya pukulin pelan-pelan di kepalanya. Jonplok gitu juga. Gimana? Sembuh Pak. Itu bagi keberkahan Imam Ahmad loh. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau hendak wafat berpesan, rambut Nabi tolong ditaruh di kafanku. Kalau ada rambut Nabi di kafan, berani nggak malaikat munkar nakir nanya Aisyah? Nggak berani Pak. Tercium bau Nabi, mereka langsung kabur lah kira-kira ya. Oh selesai tugasku, pergi ya gitu. Ya. Apalagi Imam Ahmad ngambil berkah dari rambut Nabi. Gimana? Jadi Imam Ahmad ini tunjukin prakteknya Pak ya. Beliau lagi sakit demam. Rambut Nabi dicelupin, beliau baca salawat, menumpahkan kerinduannya kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun lafaznya, lafaz rindu. Ya Allah, sampaikan rinduku kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku ke Nabi Muhammad. Bergetar dia bersalawat. Habis itu dia minum, sembuh. Imam Ahmad ngambil berkah. Sahabat Nabi itu bekas wudhu Nabi. Nabi kan wudhu itu ditampung di bawah. Dulu kan belum ada keran. Itu bekas wudhunya diperebutkan orang. Kadu ayyaktatilu. Mereka hampir terbunuh. Begitu bahasa lebaynya dalam riwayat Imam Bukhari. Seandainya ngambil berkah itu syirik, bagian dari yang haram, maka sahabat Nabi orang yang pertama melakukan syirik karena ngambil berkah. Nabi orang pertama yang mengajarkan kesyirikan karena membiarkan itu. Ditanggapin sama mereka Pak. Apa tanggapannya? Itu kan khusus buat Nabi. Serius khusus buat Nabi? Hah? Emang begitu dalilnya? Enggak kok. Seorang sahabat ditemui oleh seorang tabi'in. Apa kata tabi'in ini? Wahai sahabat Rasulullah, mana mata yang dengan matamu engkau memandang Rasulullah? Lalu dikatakan, nih mataku, minta izin, tolong aku ingin ngambil berkah, mencium mata itu. Dicium matanya. Bukan hombreng itu, bukan. Ya, ada sahabat yang diludahi mulutnya, sahabat yang makan darahnya Nabi. Apa kata murid-muridnya tabi'in? Wahai sahabat yang pernah diludahi Nabi, ya, yang pernah makan sesuatu dari tubuh aku, mencium air lidahmu atau engkau ludahi saya. Ada itu. Ya, ngambil berkah nggak? Ngambil berkah. Cuma air ludah saya nggak seberkah itu Pak ya. Nggak usah ngambil dari saya lah. Ya, belum nyampe makomnya. Ya, paling bau jengkol sama pete ya. Taib. Jadi Bapak Saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah, yang mereka tuduhkan syirik kepada mereka dalam fatwa-fatwa mereka itu tidak terbukti pada kita. Kita nggak seperti itu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kami menghimbau ya kepada teman-teman ya, jangan buru-buru fatwa. Fatwa itu haknya ulama. Begitu juga ikhwan salafi. Kalau emang kita beda, saling menghormati aja, bisa nggak? Ternyata emang mereka nggak mau. Di salah satu masjid di Bintaro itu dibuat MOU Pak, ente silakan ngajar di sini, tapi jangan bahas bab bid'ah ya. Mereka bilang, oh nggak bisa, ini memang kajian kami. Ya salam, kita nggak bisa paksakan juga. Akhirnya teman-teman kita di sana stop kajian teman-teman salafi. Karena definisi bid'ahnya sudah beda. Nah, maka kita masuk ke bab terakhir, bab terakhir ya, bab kelima di malam ini maksudnya. Apa persoalan salafi? Kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, ittisa'u mafhumil bid'ati mimma yatarattabu alaihi tabdi'u aghlabil muslimin. Nah, ini bahaya ini. Memperluas makna bid'ah yang berakibat kepada menyalahkan atau membid'ahkan mayoritas orang Islam. Mereka itu sampai hari ini nggak percaya Pak bahwa mayoritas umat Islam itu adalah
berakidah Asy'ari, bermazhab. Mereka nggak percaya. Padahal jelas sudah, ya. Baik. Kita tanya jawabnya jam berapa, Pak? Belum ya? Belum. Nah, apa kata beliau? Faya'udduna sulukal muslimin fi adatihim wa adatihim minal bid'ah wa dhalalat. Akibatnya, karena mereka memperluas makna bid'ah, maka tradisi orang Islam kebanyakan itu mereka masukkan ke bab sesat, menyesatkan, bid'ah, dhalalah. Contoh, ini kita mau dekat Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj itu dianggap bid'ah. Alasannya sederhana, Nabi kan gak pernah Isra Mi'raj. Loh, Nabi yang Mi'rajnya, Nabi yang Isra-nya, jadi gak perlu hafal-hafal begitu. Isra Mi'raj ngapain kita? Joget-joget? Enggak kan? Kita Isra Mi'raj ngapain? Mempelajari hadis-hadis mengenai Mi'raj. Itu cerita Mi'raj indah banget, Pak. Saya kalau cerita Mi'raj tuh 2 jam tuh kadang nggak habis. Ya, tahu-tahu udah selesai aja. Orang-orang kayak nggak lupa, ya, bahwa dia tadinya nggak nafas. Kalau diceritain masalah Mi'raj. Salah satu hobi kita dari dulu cerita kelahiran Nabi, cerita hijrah Nabi, cerita Isra Mi'raj Nabi. Itu seneng, dan perperangan-perperangan yang Nabi pernah lakukan, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka mengatakan memperingati Maulid. Nah, ini, mohon maaf ya, ini masjid ini mungkin dianggap liberal nanti nih, ya. Cuma karena saya bulan lalu mengatakan ulama Mesir membolehkan mengucapkan selamat Natal. Gimana, Pak? Kenapa? Karena ulama Mesir tidak menganggap itu bagian dari akidah. Sedangkan Salafi, ini hati-hati, Pak. Salafi menganggap itu bagian dari akidah. Nggak apa-apa. Sekarang kita tanya, antum mengikuti ini bab akidah atau bab muamalat? Kalau itu bab akidah, haram memang. Tapi ulama Darul Ifta, ulama Al-Azhar, Syekhul Azhar ditanya, Syekh Ahmad Thayyib, ya, banyak mahasiswa Al-Azhar, mohon maaf, kok nggak setia dengan alma maternya, dengan guru-gurunya di sana. Ditanya, wahai Tuan Guru, Tuan Syekh, apa pandanganmu mengenai orang yang bersikeras memfatwakan haram, bid'ah, syirik, mengatakan selamat Natal? Dianggap liberal apa segala macam. Ini kan lucu, di Indonesia langsung dicap liberal, Pak. Loh, liberal dari mana? Ada fatwanya kok dari ulama Al-Azhar. Emang Al-Azhar bid'ah? Ini liberal. Bisa digorok kalian nanti sama orang Al-Azhar, ya. Ya, enggak, Pak. Itu goroknya gorok pakai kalimat maksudnya, ya. Kayak enggak ada gorok-gorok pakai senjata, enggak. Apa kata Syekh Ahmad Thayyib? Ini gorokan beliau. La yaquluhu illa man la yafqah fid din. Orang yang ngomong tidak boleh begitu, itu nggak ngerti agama. Ini perkataan siapa? Syekh Ahmad Thayyib. Lebih kurang begitu redaksinya. Waduh, serem juga deh Syekh Ahmad Thayyib. Kalau saya nggak sampai begitu, Pak. Karena saya tahu salah satu guru saya mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Guru saya yang mulia, Allah yarham, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama. Kenapa? Karena beliau menganggap ini bagian akidah. Makanya kita kemarin kasih opsi 2, ya kan? Jadi ternyata fatwa itu nggak boleh dia kaku. Teman-teman Salafi dan sebagian orang awam yang baru hijrah maunya kalau belajar agama hitam putih. Ya, tidak, salah, benar. Ini kesalahpahaman dalam belajar agama. Imam Ahlus Sunnah di zamannya yang sangat dihormati sampai hari ini, Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, yang kitabnya namanya Al-Muhazzab, dikembangkan oleh Imam Nawawi menjadi kitab majmu, setebal ya sepanjang saya tangan ini. Saya punya tangan begini, dijelaskan, Pak, kitab cuma 2 jilid. Imam Abu Ishaq, apa kata Syekh Khatani, kemudian juga Imam Subki mengenai beliau? Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, jika menjawab satu persoalan bisa 40 macam jawaban. Bayangkan, hitam putih nggak tuh? Maka ciri-ciri orang alim, dia kalau jawab bukan satu jawaban. Ini ciri orang alim, Pak. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Thayyib. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ali Jum'ah. Ini yang dimaksud oleh Bin Bayyah. Ulama kalau di Mauritania, di Maroko ada yang terkenal namanya Bin Bayyah.
Cari aja Pak, di internet ketemu. Di Google ketemu. Ben Bayyah ya. Itu guru ulama-ulama di daerah Maroko, di daerah Aljazair, Tunis, bahkan sampai ke Jazirah Arab. Mazhabnya Maliki. Beliau dahsyat sekali. Udah senior juga Pak. Beliau membolehkan karena masuk ke bab muamalat. Ini bukan masalah liberal, Syiah, apalagi plural, gak ada kaitannya. Ini masalah ente memahami ini muamalat atau akidah, selesai. Nah, saya sangat mengerti karena dulu saya pernah menjadi sekretaris beliau sebentar sebelum dibagi tugas dengan teman saya. Lalu teman saya jadi sekretaris beliau yang ada Ustadz Lutfi namanya. Nah, waktu itu saya nyalin tuh. Nyalin menerjemahkan risalah beliau mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Di situ isinya beliau mengkritisi guru kita, penafsir Habib Quraisy Shihab. Belum mengkritisi Pak, kenceng. Ketika saya cek, ternyata background ke belakangnya itu bab akidah. Jadi dalam pikiran orang yang mengharamkan selamat Natal apa? Mengucapkan selamat Natal berarti meyakini Isa adalah anak Allah. Terus tiba-tiba saya dikritik oleh orang yang sok-sok mengerti ilmu sejarah. Nah, lihat ini. Kenapa saya sebut sok mengerti sejarah? Ustadz, itu Isa kan lahirnya belum tentu 25 Desember. Emang saya nggak ngerti. Ya. Emang Nabi Muhammad lahirnya benar 12 Rabiul Awal. Lebih dari 7 riwayat mengenai kapan Nabi lahir. Sama. Kalau kita mau konsisten dengan ini, kita bisa gugat tanggal Maulid Nabi. Nah, jadi kan lahirnya benar 12 Rabiul Awal. Lebih dari 7 riwayat mengenai kapan Nabi lahir. Sama. Kalau kita mau konsisten dengan ini, kita bisa gugat tanggal Maulid Nabi. Nah, jadi kacau Pak, ya. Hati-hati kalau mau mengkritisi. Ukur-ukur dulu badan kita kuat nggak dengan dalilnya.